Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Kuena El Paradisa dari PBAE semester 6 akan menjelaskan tema saya yang kali ini saya beri judul Diglosia Tutur pada Penggunaan Bahasa Arab di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat dipahami secara seksama. Secara etimologi, istilah diglosia ini pertama kali digunakan dalam bahasa Prancis. Diglosi yang diserap dari bahasa Yunani, dui bahasa oleh bahasawan Yunani Ioannis Psikeris. Nah, dalam hal ini juga oleh ahli bahasa Arab yaitu William Marchais. Lalu juga menggunakannya pada tahun 1930 untuk menuliskan situasi bahasa di dunia Arab. Nah, diglosia ini sendiri adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau formal non formal atau resmi tidak resmi, atau bisa dibilang juga formal, non formal, resmi dan tidak resmi. Nah, pada kali ini tahapan penelitian yang saya gunakan yaitu menurut Kurt Lewin, yang antara bahasa dalam satu siklus ini terdiri dari 4 langkah, yaitu ada yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada aksi atau tindakan atau bisa dibilang acting, observasi atau observing, dan refleksi atau reflecting. Nah, cara ini saya anggap cocok dengan judul yang saya ambil, begitu pula strategis dengan lokasi penelitian, karena menurut saya hal ini sedikit banyak diterapkan di area pesantren. Oke, pada diglosia tutur untuk penggunaan bahasa Arab di lingkungan pesantren Putri Al-Mawaddah ini sendiri yang menjadi titik pembahasan saya yaitu tentang penggunaan kata kum dan kun. Jika kita artikan, kun ini digunakan untuk mu'annas bagi perempuan dan kum digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Secara jamaknya, nah, kalimat ini digunakan untuk orang-orang banyak atau bukan perorangan ya. Namun dalam contoh kalimat di atas, kalimat ini tuh juga digunakan untuk memperhalus dan sebagai bentuk ihtiram atau menghormati kepada yang lebih tua. Namun, pada beberapa kalimat tentunya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Seperti contohnya aywah. Kita bisa menggunakannya atau mensepadankannya dengan kata khair atau khairan. Nah, untuk contoh lainnya yang sering saya temui di sini yaitu penggunaan kata kum dan kun. Itu misalnya ketika menanyakan kabar. Nah, biasanya dari yang sigor ini akan mengatakan kepada Bani Kibar atau yang lebih tua dengan menggunakan bahasa kun. Jadi misalnya begini, kaifa halukun ya ustadzah gitu, seperti itu misalnya dari santriwatinya ke gurunya gitu. Maka guru akan menjawab juga alhamdulillah inni bil khair gitu, misalnya kayak gitu. Jadi dari sini penggunaan kata kun ya. Untuk penggunaan kata kumnya sendiri biasanya diterapkan dari santriwati atau dari ustazah itu kepada ustadz-ustadz yang ditemui atau kepada laki-laki yang lebih dewasa atau lebih tua dari si pengucap ini tadi, si penutur. Jadi misalnya kita ambil contohnya saja sama ya, seperti itu tadi dalam menanyakan kabar, kaifa halukum ya ustadz, seperti itu. Maka sang ustadz akan menjawab alhamdulillah inni bil khair, misalnya kayak gitu. Dari sini kita sudah bisa melihat penggunaan kata kum dan kun itu tadi. Misalnya juga dalam penggunaan dalam pengucapan terima kasih gitu. Di sini sudah terbiasa menggunakan jazakumullah atau jazakunnallah, seperti itu. Padahal jika kita artikan kan kum dan kun ini biasa digunakan untuk jamak ya. Jadi lebih dari 3 orang. Tapi kembali lagi sebagai ihtiram dengan niatan ihtiram ini tadi, maka
kum dan kun ini digunakan. Nah, dari variasi bahasa ini yang saya ambil itu untuk dialek pengistilahan dari yang kecil kepada yang besar ataupun dari yang besar kepada yang lebih kecil, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semohon koreksinya bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.